Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan NPM 2478228. Di mana di sini saya akan melakukan hands-on praktikum pada mata kuliah pemrograman jaringan. Di mana di sini yaitu kita ada di praktikum 9, yaitu intro to Napalm. Jadi dimana pada praktikum ini yaitu pertama kita tuh harus mempersiapkan koneksi dan lingkungan seperti topologi ini, dan kita pastikan setiap device dapat diping dan terkoneksi lewat SSH. Habis itu kita melakukan instalasi Napalm mengikuti perintah pip install Napalm 50. Habis kita membuat file inventory device YAML berisi informasi dari seluruh device seperti router dan switch. Dan juga kita yang kedua yaitu ready only operator, yaitu kita membuat script Python dengan nama getFATS dan config.py. Habis kita akan mengelup ke semua device yang tersimpan di YAML. Habis kita akan mengambil informasi seperti get face, habis itu get interface, habis itu get interface IP, habis itu get config, bagian running. Habis kita akan menyimpan semua output itu di atas ke dalam file berbeda seperti 4 file itu di dalam folder output. Jadi kita akan membuat folder output dan dimana berisinya yaitu seperti get face, get interface.ip, get config gitu. Dan yang ketiga, habis kita akan membuat ringkasan table atau di CSP kita akan membuat kode dalam Python dengan nama extract interface.py untuk mengekstrak hasil interface dari semua switch ke file interface summary. Interface nama extract interface.py untuk mengekstrak hasil interface dari semua switch ke file interface.summary dengan susunan kolom device interface enable. Ya, sekarang kita lanjut di mana topologi ini topologi besarnya, di mana saya sudah membuat topologi besar ini dan coba kita jalankan. Kita on-kan dulu semuanya. Tunggu, nunggu di jalan semua. Kita buka. Nah, di sini dia sudah connect semua. Kita tunggu. Coba kita hidupkan lagi. Nah, di sini saya sudah membuat SSH-nya. Coba kita ping dulu ke switch yang pertama 192.168.1.2, dan di sini berhasil ke ping. Dan kita coba kita masukkan SSH-nya admin 192.168.1.2. kita coba N, masukin lagi. Nah, di sini saya sudah membuat SSH-nya. Saya juga sudah bisa ngeping ke semua perangkat ini dari Docker sampai switch 7 nyampe ke router. Itu saya sudah membuatnya semua. Coba kita ping semua ini ke switch 2 bisa keping, dan SSH-nya juga bisa, pastinya bisa. Nah, admin 123. Nah, jadi coba kita cek nano device YAML-nya. Nah, di sini saya juga sudah membuat script untuk setiap device-nya, yaitu nama R1, habis hostnya itu berapa, IP-nya berapa, username berapa, passwordnya berapa, dan saya membuatnya untuk semua device yang ada dalam
topologi ini. Ctrl S, Ctrl X. Nah, kita clear. Dan juga saya sudah membuat script untuk ini script saya, yaitu nano get fast and config.py, and dimana itu untuk mengambil informasi seperti get fast, get interface.py, get config, bagian running, itu untuk itu. Dan juga Ctrl S, Ctrl X, saya juga sudah membuat kode Python extract interface.py. Nah, di sini saya juga sudah membuatnya, yang dimana pada extract interface.py ini yaitu untuk mengekstrak hasil interface dari semua switch ke file summary.csv dan dalam kolom yaitu device interface. Nah, dimana dalam interface summary ini kita dapat melihatnya di folder output begitu. Dan Ctrl S, Ctrl X, kita clear. Nah, di sini saya akan membuat praktikum ini dalam topologi sederhana. Kita akan membuat dalam topologi sederhana, yaitu dengan menggunakan satu switch dan satu router saja. Di sini switch, di sini sudah membuat satu switchnya, dan ini kita router. Oke, save. Tapi sebelum itu kita akan cek OBS kita apakah masih hidup. Ya, masih hidup OBS kita. Dan kita sambungkan, save, dan kita akan jalankan docker ini, kita jalankan. Nah, langkah pertama kita akan membuat IP dan juga membuat SSH supaya bisa dibuka lewat docker di semua perangkatnya. Kita N, habis itu config T, kita akan membuat interface VLAN 1. Kita akan masukkan IP address-nya 192.168.1.2. habis itu jangan lupa subnet masknya 255.255.0, dan habis itu kita hidupkan, habis itu exit, dan kita akan hostname namanya yaitu switch 1. Habis itu kita akan membuat SSH-nya. Kita buat IP domain dengan nama lab local. Habis juga jangan lupa kita akan membuat key-nya narat modul 1024, dan jangan lupa kita akan menghidupkan SSH-nya version 2. Kita masuk ke LAN VTG 04. Habis itu kita masukin login lokal, habis itu transport input SSH, habis itu kita N, setelah itu kita WR. Nah, setelah kita membuat SSH-nya, coba kita cek di dockernya. Docker yang ini kita hapus saja. Nah, coba kita akan ping 192.168.1.2. Nah, di sini dia sudah bisa ke ping, artinya SSH-nya juga sudah bisa dibuka. SSH admin 192.168.1.2.
sorry, ini ada kesalahan. Warning, remote host identification has changed. Tunggu, coba kita config t, dan kita masukkan IP default gateway 192.168.1.2, sorry, .1, habis itu exit. Coba kita clear, kita SSH admin 192.168.1.2. Coba kita tanya kepada GPT. Kemarin juga saya sudah seperti ini. Kita tanya, karena PNet kalau berikan, kalau kamu juga sesa ke IP yang lain, misalnya lakukan juga, akan muncul ketika menjalankan PNet FJD, karena setiap device konverter menggantikan host key setiap restart transaksinya. Coba ini kita tempel, habis itu sini sudah bisa, karena saya tadi sudah saya coba yang sebelum saya melakukan tag video ini. Mungkin itu ketabrak dengan itu admin 123, sorry, admin 123. Sorry. Oh iya, sorry, saya lupa membuat namanya config t IP domain name lab lokal, habis itu username admin, password admin 123, habis itu kita crypto, generate RSA modul 1024, habis itu IP SSH version 2, habis itu LAN VTG 10.4, habis itu login lokal, transport input SSH n, kita WR, exit. Nah, coba kita SSH admin 192.168.1.2. Ini seperti yang kita tadi. Habis itu yes, admin 123. Nah, di sini dia sudah bisa SSH-nya, dan kita masukin enable no password set,
and now password set. Kita set dulu passwordnya, config t enable secret admin 123, exit where. Nah, coba kita n admin 123. Nah, dia sudah bisa, dia masuk harus menggunakan password. Tadi kita sudah membuat password di secretnya yaitu admin 123. Dan setelah kita mengkonfigurasi switch, kita coba mengkonfigurasi router. Kita akan mengkonfigurasi router, coba kita lihat IP apakah dia sudah ada IP-nya. Dan sini belum ada IP-nya. Kita akan membuat config t dulu. Kita akan membuat IP dan juga SSH-nya, interface n0/0 yaitu IP address 192.168.1.3. Jangan lupa subnetnya 255.255.255.0. No shutdown. Kita exit, hostname R1. Nah, setelah itu setelah ganti hostname, kita masukkan IP domain, name web lokal, habis itu username admin, password admin 123, habis itu enable secret, langsung saja admin 123. Setelah itu crypto key generate RSA modul 1024, kita masukkan key-nya dan habis itu kita menghidupkan SSH-nya version 2, habis itu LAN VTY 04. Kita akan login lokal. Setelah itu kita akan mentransport SSH, habis itu kita WR dan kita akan ke Docker. Coba kita exit terlebih dahulu. Coba kita ping 192.168.1.3. Di sini sudah bisa ke ping. Coba kita masuk ke SSH-nya, SSH admin 192.168.1.3. Seperti biasa, kita buang ada 3. Nah, habis kita yes, password admin 123, habis itu kita enable, habis itu admin 123. Nah, dimana di Docker ini juga kenapa saya tidak menghapusnya, karena saya di sini juga sudah ada scriptnya. Saya sudah membuat scriptnya di dalam Docker ini. Coba kita exit, nano device YAML. Nah, di sini saya sudah membuatnya, yaitu seperti yang saya lakukan tadi, yaitu di switch dan router. Bahwasanya di router itu IP-nya 3, habis username admin, habis passwordnya admin 123, habis secretnya admin 123, habis kita menggunakan platform yaitu iOS. Dan sama juga seperti yang ada di switch, kita membuatnya seperti ini. Dan kita Ctrl S, Ctrl X, habis kita clear dulu, clear. Habis itu kita akan membuat nano get. Nah, aduh sorry, typo, nano get. Nah, di ini nano get ini, nah ini supaya outputnya supaya terlihat save output. Kalau tidak salah saya sudah membuat folder output, kayaknya output
Nah, di sini saya sudah membuat folder output. Coba kita jalankan Python 3 get function processing R1 completed R1 output save to folder output. Nah, artinya di sini sudah ke save ke folder output, dan coba kita buka nano extract interface.py yang dimana yaitu untuk mengekstrak hasil interface dari semua switch ke file interface.summary cs5 begitu. Dan kita Ctrl S, Ctrl X, kita clear. Setelah itu kita jalankan, coba Python 3 extract py interface summary save to output interface. Coba kita masuk ke folder ke directory output, kita sudah masuk. Habis itu kita cat interface summary. Nah, di sini kelihatan switch 1 internet 0 to true artinya bisa digunakan. Dan di sini juga ini kita bisa nge-set up-nya kalau mau bisa ada hasil kayak IP-nya, ada yang seperti di sini, yaitu ada device, ada interface, ada enable, up, IPv4, traveling ledge. Itu kita bisa atur di script Python-nya. Kalau saya tidak, maka nanti saya akan perkembangkan lagi supaya dia ada hasil seperti ada device, interface, enable, up, IPv4, habis itu dan lain-lainnya. Maka saya akan kembangkan lagi. Ya, mungkin cukup sekian pada praktikum lab 9 ini. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.